Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, Mbak dan Mas? Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, hari ini kita akan diskusi tentang analisis SWOT. Nanti kita mulai membiasakan juga, diri saya juga untuk membiasakan juga bukan SWOT, tapi TOWS ya. Nanti kenapa sih harus bukan SWOT atau kenapa harus TOWS? Jadi membacanya dari depan atau dari belakang. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, definisi dari analisis SWOT itu adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strength, kekuatan, mengevaluasi kelemahan, melihat peluang, dan melihat ancaman dari suatu perusahaan. Jadi intinya si SWOT ini adalah suatu perencanaan strategis. Aku tuh mau gimana sih? Ada gambaran nggak? Perusahaanku mau dibawa kemana? Rumah sakitku mau dibawa kemana? Mau nambah cabang nggak? Mau nambah pelayanan atau tidak? Nah, dengan salah satu metodenya adalah si rumah sakit atau si organisasi atau si perusahaan ini melakukan analisis SWOT. Ada gambaran? Jadi sebelum melangkah, melakukan analisis ini terlebih dahulu. Terus teknik analisis SWOT ini dikenalkan oleh Albert Humphrey dan ini dia melakukan di di universitasnya tempat dia mengajar pada tahun 1960 dan tahun 1970. Ini Indonesia lagi ngapain ya di tahun 1960? Habis masa-masa setelah kemerdekaan ya. Oke, terus selanjutnya, jadi sebelum ke SWOT, kita lihat dulu. Jadi rumah sakit itu kan pasti dia punya tujuan ya. Kemarin sudah belajar kalau visi misi itu kan pertama menentukan dulu visi, selanjutnya adalah menentukan misi, selanjutnya menentukan filosofi atau keyakinan, selanjutnya adalah menentukan tujuan umum, tujuan khusus gitu ya. Nanti baru yang terakhir muncullah kebijakan atau prosedur atau aturan main. Nah, ini dari menetapkan tujuan, selanjutnya adalah kita melihat sekeliling ada masalah apa. Nah, dari masalah apa, selanjutnya masalah kan banyak ya, bisa saja 3, 4, atau 2. Nah, selanjutnya adalah diprioritaskan. Mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah menganalisis penyebab. Ya kayak kita menentukan diagnosa keperawatan kan habis itu kita tentukan penyebabnya kenapa sih kok pasien punya masalah A, B, C, D, seperti itu. Terus selanjutnya adalah baru kita menentukan alternatif solusi. Nah, menentukan alternatif solusi ini dengan menggunakan yang namanya SWOT. Ada gambaran? Ada atau belum? Jadi rumah sakit punya tujuan, selanjutnya adalah melihat ada masalah apa, habis melihat ada masalah apa, selanjutnya adalah melihat diprioritaskan, baru setelah itu adalah menentukan penyebab. Menentukan penyebab ini bisa dengan tulang ikan, ya, termasuk juga dengan melihat kelebihan kekurangan SWOT tadi, yang dari SWOT ujung akhirnya adalah untuk menentukan rencana strategi atau untuk menentukan alternatif solusi. Terus selanjutnya mengevaluasi alternatif solusi, selanjutnya adalah dipilih solusi, diimplementasi, selanjutnya adalah di follow up. Feedback-nya bagaimana? Ada gambaran apakah implementasi tadi ini bisa cara kita untuk mencapai tujuan kita, apakah sudah tercapai atau belum. Ada gambaran sampai sini terkait dengan SWOT, berarti SWOT itu mulai dilakukan di analisis penyebab dan menentukan alternatif solusi. Terus di SWOT tadi kan ada strength, weakness, opportunity, sama threat ya. Jadi kalau istilah yang sekarang bukan SWOT, tapi TOWS dulu. TOWS dulu. Jadi melihat dulu yang di luar. Jadi ini SW ini dari dalam diri kita, OT dari luar diri kita atau dari luar organisasi atau dari luar rumah sakit. Ibaratnya kalau orang usaha, kita lihat dulu peluangnya sama lihat ancaman. Mudeng?
barulah melihat kita punya apa dan kekurangan kita apa. Jadi bukan melihat diri kita dulu, lebihnya di mana, kurangnya di mana, terus oh ada peluang ini ya aku ambil ya, enggak. Tapi melihat dulu ada peluang apa, ada ancaman apa, dicocokkan dengan saya punya lebih apa, kekurangan apa. Mudah sampai sini? Jadi strength sama weakness dari dalam individu, opportunity dan threats dari luar individu. Oke, tujuannya apa sih analisis SWOT? Tujuan yang pertama adalah untuk membantu mengambil keputusan. Tadi saya udah bilang, karena si SWOT ini kan tadi perencanaan strategis. Arep melaku ngulon, apa melaku ke arah timur. Kayak gitu. Jadi dengan SWOT akhirnya saya jadi tahu bahwa, oh saya harus melangkah ke selatan ternyata misalnya. Terus yang kedua adalah untuk tahu faktor keberhasilan dan kegagalan di masa lalu, karena dia berkaca aku ini salahnya nang ndi ya, seperti itu. Aku kemarin kelebihannya apa ya, kekurangannya apa ya. Ya otomatis akhirnya saya jadi tahu apa yang membuat diri saya berhasil, apa yang membuat saya gagal. Oke, kekuatan kelemahan tadi strength weakness, ini yang tadi saya bilang ini adalah faktor internal dari dalam. Terus selanjutnya adalah peluang dan ancaman, ini adalah faktor eksternal dari luar. Oke, faktor internal, strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan, ini bisa saja dari human resources atau dari manusianya. Ya, bisa dari manusianya, dari keuangan, terus selanjutnya adalah dari aktivitas kita, ataupun dari pengalaman masa lalu. Jadi yang namanya kelebihan ya dari dalam diri kita, dari manusia, dari bahan alat yang ada, dari aktivitas, dari pengalaman masa lalu. Itu ya. Terus selanjutnya adalah peluang dan ancaman. Dari mana? Dari isu dan tren ya. Terus dari mana lagi? Dari kebijakan. Terus bisa juga dari keadaan demografi atau dari ekonomi. Jadi kayak misalnya isu tren ngaruh nggak sih? Ya ngaruh. Misalnya terkait dengan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN misalnya. Itu jadi peluang atau nantinya jadi ancaman buat kita. Jadi yang di luar dari kita itu disebut sebagai peluang atau ancaman. Begitu ya, ada gambarannya. Contohnya lagi misalnya kebijakan pemerintah bahwa semua rumah sakit wajib menerima pasien BPJS. Itu kan bisa jadi peluang ya, akhirnya rumah sakitnya jadi laris, pasiennya banyak yang datang ke rumah sakit, otomatis nanti akan meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit tadi. Ada gambaran? Ada ya. Terus terkait dengan MEA atau apa sih persaingan global bahwa orang asing bisa nanam saham di Indonesia misalnya, itu bisa jadi ancaman. Akhirnya orang asing tadi bisa aja mendulukan rumah sakit internasional misalnya. Begitu ya, ada gambaran ya. Oke, kita lanjut lagi. Kapan sih akan menggunakan SWOT? Ya jelas ya, tadi ketika ada masalah mau mengambil keputusan, terus ketika tadi ingin melakukan perubahan. Gitu ya. Terus selanjutnya adalah kita ke, ini sama sih dengan yang tadi, kekuatan. Jadi kalau mau melakukan analisis SWOT atau ke diri sendiri, apa yang sudah baik di aku. Yang kedua adalah kelemahan, apa yang salah sekarang, peluang itu kemungkinan apa yang ada, dan ancaman, yang namanya ancaman itu apa yang bisa menjadi salah. Oke, ini tujuan dari analisis SWOT kan tadi sudah ya, untuk pengambilan keputusan, terus habis itu untuk tahu faktor keberhasilan dan kegagalan, ya kan? Terus untuk biar saya tahu yang menyebabkan saya berhasil dan gagal itu apa. Jadi akhirnya saya tahu mana yang membantu saya, mana yang membuat bahaya diri saya. Manfaatnya otomatis kita jadi punya arahan ya. Ya tadi saya jadi tahu rencana strategi saya. Ya mau mempertahankan kekuatan untuk mengambil peluang sambil mengurangi kekurangan untuk menghindari ancaman. Siapa sih yang membutuhkan analisis SWOT? Ya jelas ya orang-orang yang memegang suatu bisnis, terus dia adalah seseorang yang punya karyawan ataupun suatu perusahaan.
Karena mau ibaratnya mau untungnya banyak misalnya dia harus punya strategi dulu kan. Lah strateginya salah satunya adalah dengan TAUS tadi, melihat peluang yang ada. Terus ini juga dibutuhkan ketika ini sama ya. Jadi untuk membuat keputusan, untuk merencanakan sesuatu, untuk mengevaluasi produk, terus untuk rencana pengembangan SDM misalnya, ya. Keuntungannya tadi sama ya, untuk mengambil keputusan, untuk forecasting. Forecasting apa? Untuk merencanakan ya, untuk merencanakan yang akan datang mau bagaimana. Ya karena saya udah tahu apa sih yang terjadi sekarang, terus tren isu yang akan datang dari peluang sama ancaman. Terus saya jadi tahu mana saja yang apa sih menjadi pesaing usaha saya. Oke, ini manfaat tadi sudah ya. Setting objektif. Ya, sama dengan yang tadi, kita lewati saja. Oke. Keterbatasan analisis SWOT. Ya, jadi analisis SWOT itu dia subjektif ya. Ini. Dia karena tadi ya SWOT karena dia melihat kekuatan jadi tekankannya kekuatan terus akhirnya yang dari luar ancaman itu tidak diperhatikan. Terus ketika SWOT-nya itu statis itu artinya dia tidak berubah, ya akhirnya apa? Dia tidak melihat ada perubahan lingkungan di sekitar, padahal perubahan sekitar ini bisa jadi ancaman. Terus tadi ini terlalu menekankan kekuatan sama dengan poin ini. Terus selanjutnya adalah suatu kekuatan itu tidak selalu berupa sumber kompetitif yang menguntungkan. Jadi jangan bangga dengan kekuatan. Dan si SWOT ini adalah sangat subjektif ya. Jadi ketika akan melakukan analisis SWOT nggak boleh hanya terdiri dari 2 orang. Jadi harus banyak orang dengan sistem brainstorming. Menurutku kekuatan kita ini loh, terus nanti ada lagi yang memberikan masukan ya. Karena tadi subjektif tadi, lah mengurangi subjektif ya dengan brainstorming. Sehingga saran untuk melakukan analisis SWOT itu yang pertama adalah identifikasi jangan kelemahan ancaman ya, tapi identifikasi dulu peluang ya. Jadi yang positifnya dulu. Ada peluang apa, kita punya kekuatan apa, terus selanjutnya adalah diidentifikasi, selanjutnya nanti dimasukkan ke tabel sehingga nanti kita bisa menghitung posisi kita ada di mana dari kuadran Kartesius. Kayak mana kuadran diagram Kartesius nanti kita lihat di belakang. Oke, ini sama kalau sudah menentukan kekuatan kelemahan atau menentukan kekuatan peluang dan melis kelemahan dan ancaman, selanjutnya adalah setelah posisi adalah rencana strategi. Ini nanti kita aplikasi, ada video selanjutnya bagaimana melakukan SWOT. Ini dari kekuatan kita list misalnya ya, misalnya sudah ada tenaga dokter di rumah sakit. Nanti skornya berapa, bobot berapa, total ini adalah skor dikalikan bobot. Gitu. Skor itu dari mana? Masalah yang ini, kekuatan ini penting atau enggak? Jadi dari angka 0,0 sampai 1 itu adalah skor. Sementara kalau bobot dari angka 4 sampai dengan 1. Kekuatannya berarti yang strength itu baik, cukup baik atau kurang baik atau tidak baik. Gitu dari angka 4, 3, 2, 1. Nah, nanti udah total strength dijumlah, total kelemahan dijumlah dari atas ke bawah ya. Ingat, yang total ini adalah skor kali bobot. Terus nanti dijumlah, lah ketemulah garis X. Garis X adalah strength dikurangi weakness. Selanjutnya nanti kita mencari Y itu adalah opportunity dikurangi threat, ancaman. Nah, akhirnya ketahuan perusahaan kita ada di posisi mana? Agresif, diversifikasi, turnaround, atau defensif. Ini adalah strength, ini adalah weakness, ini adalah opportunity, ini adalah ancaman. Bayangkan suatu rumah sakit, dia kekuatannya penuh dan ada peluang. Ya otomatis rumah sakit ini akan menggunakan kekuatan untuk mengambil peluang. Contohnya apa, Bu?
rumah sakit misalnya tadi karena kekuatannya udah bagus, terus ada peluang misalnya, terus peluangnya apa? Misalnya kebijakan tadi, kebijakan pemerintah bahwa setiap rumah sakit itu harus menerima pasien BPJS. Ya otomatis rumah sakit tadi akan menerima semua pasien BPJS. Yang dilakukan rumah sakit berarti apa? Dia akan menerima apa sih pasien BPJS semuanya. Dia akan meningkatkan pelayanannya dia. Perawat yang biasanya senyum, ini tetap suruh tersenyum ya, jadi meningkatkan mutu yang harapannya apa? Pasien jadi puas. Kalau pasien puas, otomatis dia akan menularkan kepuasannya ke orang lain. Akhirnya orang lain ya berobatnya, ketika dia sakit berobatnya ke rumah sakit tadi. Ya, terus contoh aplikasinya untuk agresif itu gimana? Ya ibaratnya rumah sakit, dia akan menambah cabang baru. Ya, menambah cabang baru. Kalau orang dagang, berarti misalnya yang kekinian, misalnya Kopi Janji Jiwa ya, sudah ada cabang misalnya di office, ya dia akan nambah cabang di mana lagi, mana lagi, mana lagi. Itu adalah strategi agresif. Jadi dia perluasan ya, menjalin kerjasama dengan mana-mana, karena tadi peluangnya banyak dan dia punya kekuatan. Ada gambaran kalau agresif? Ada ya. Terus selanjutnya adalah diversifikasi. Dia punya kekuatan, tapi ancamannya juga gede. Sehingga dia melakukan strategi diversifikasi. Diversifikasi itu maksudnya gimana? Diversifikasi itu artinya si perusahaan dia nambah, tapi bukan nambah cabang baru. Misalnya ada orang yang dagang mendoan, terus laris, ternyata di sebelahnya ada juga yang dagang mendoan lagi. Nah, sehingga dagang yang pertama tadi dia diversifikasi. Dia selain goreng mendoan, dia juga jualan bakwan. Ada gambaran diversifikasi? Mudeng ya. Contoh lagi misalnya adalah Garuda. Garuda itu misalnya jumlah penerbangan dari mana ke mana, misalnya totalnya paling 64 misalnya. 64 negara tujuan atau daerah tujuan misalnya. Nah, kalau dia diversifikasi, berarti dia menambah tempat penerbangan yang biasanya misalnya ke Cilacap nggak ada, ini jadi ada yang ke Cilacap. Ini adalah diversifikasi. Ada gambaran? Ada atau belum? Ada ya. Terus selanjutnya adalah turn around. Turn around itu ibaratnya usaha, dia putar balik. Sing biasanya dodol mendoan, ganti full KB jadi dodol bakwan. Ya, jadi ini adalah putar balik karena apa? Dia tidak punya kekuatan, dia hanya ada kelemahan, tapi alhamdulillah masih punya peluang. Ya, mudeng ya. Jadi dia putar balik apa yang dia punya sedikit untuk mengambil peluang yang ada. Contohnya adalah misalnya kantor pos. Kantor pos itu kan dari zaman dulu sampai mestinya dari yang kemarin-kemarin dia yang biasa aja kan. Kantor pos kan manual gitu kan. Ora laris banget gitu kan. Dia sudah mulai kalah sama Tiki atau maaf sebut merek ya. Oleh Tiki, oleh JNE atau yang lainnya. Nah, tapi dengan akhirnya misalnya pimpinannya melakukan turnaround, akhirnya yang awalnya manual rubah semua jadi berbasis internet, berbasis teknologi. Nah, akhirnya dan si kantor pos ini menganggap bahwa yang harus dipuaskan pertama adalah karyawannya dulu sebelum memuaskan orang lain. Karena penting, karena si karyawan ini yang akan berhubungan dengan pelanggan gitu. Jadi turnaround seperti itu ya. Putar balik itu tapi putar balik yang jadi bagus, bukan kantor pos berubah jadi JNE enggak, tapi yang awalnya manual dirubah jadi teknologi. Selanjutnya adalah mendukung strategi defensif. Defensif itu ibaratnya dia kekuatan nggak ada, cuma banyak kelemahan, dan ancamannya gede banget. Yang harus dilakukan adalah hemat besar-besaran. Ya, ibaratnya rumah sakit, ya, itu melakukan efisiensi besar-besaran ya, ngirit, tidak boleh boros. Ya, kalau rumah sakitnya ini malah bisa saja dia akan mengeluarkan karyawan BLUD, karena tadi dia mau ngirit, karena biar dia bisa bertahan, defensif itu bertahan. Contohnya lagi apa, Bu? Contohnya lagi tadi ya pengurangan karyawan kalau di perusahaan, karena dia mau berhemat.
Terus kalau benar-benar yang nggak ada jalan lagi, ya otomatis dia akan likuidasi. Dia akan menjual sahamnya ke perusahaan yang lain. Oke, sampai sini mudeng. Agresif, diversifikasi, putar balik, dan bertahan. Ibaratnya agresif menyerang, diversifikasi itu membagi, ya, bukan membagi yang membuka cabang, enggak, tapi mendoan ditambah bakwan tadi. Turn around putar balik, yang biasanya mau dagang mendoan, sekarang ganti haluan, misalnya ganti jualan misalnya yang kekinian juga minuman rempah ya misalnya. Terus defensif itu bertahan. Bertahan berarti nyirit, hemat, gitu ya. Oke, ini yang tadi sudah. Oke, lanjut. Nah, sehingga ketika suatu perusahaan kekuatannya lebih besar dan peluangnya lebih banyak, ya otomatis si perusahaan tadi akan melakukan perluasan. Tapi kalau kebalikannya ya dia konsolidasi. Konsolidasi itu ibaratnya pemantapan, dipapatkan. Itu adalah konsolidasi. Terus selanjutnya adalah Nah, sehingga nanti ini tadi strategi SO. SO berarti gunakan S untuk memanfaatkan O. Ini adalah strategi agresif. Terus strategi WO menghilangkan W dan memanfaatkan O. Ini adalah diversifikasi. Gunakan S untuk menghindarkan T. Apa ini? Berarti apa? Turn around ya. Terus WT dia meminimalkan kelemahan dan menghindarkan T. Defensif. Gitu ya. Coba cek lagi, takutnya Putri salah. WO, ini kan kelemahan, O, turn around. Oke, kita lihat lagi. Oke, terus selanjutnya adalah, ini yang tadi konsolidasi, kalau ini adalah perluasan. Ini contoh analisis SWOT ketika di kampus misalnya. Di sini kekuatan SDM dari dosen, itu jumlah maupun kualifikasi pendidikannya sudah bagus, sarana prasarana juga sudah bagus, ini masih kekuatan, ini juga memiliki sumber pendanaan, terus selanjutnya IT-nya juga bagus. Nah, kelemahan, ternyata kelemahannya misalnya adalah ruangan lab-nya itu kurang luas, terus habis itu peralatan teknologi walaupun tadi sudah ada, tapi ternyata sederhana dan terbatas. Selanjutnya misalnya kelemahan adalah jumlah buku yang terbatas juga. Terus selanjutnya adalah ini kelemahan yang sama tadi. Oke, terus peluang. Peluangnya ternyata lapangan kerja lulusannya itu banyak ya. Terus ancamannya terbatasnya jumlah lowongan pekerjaan untuk PNS, terus ancamannya juga bahwa tuntutan lulusan itu harus lebih tinggi, terus selanjutnya adalah ancaman yang lain adalah adanya jurusan yang sama dengan yang kita sudah punya. Oke, terus ini contoh analisis SWOT oleh perusahaan McD. Ini strength-nya misalnya ternyata si McD ini dia jadi nomor satu nomor satu paling bagus ya, misalnya menurut versi majalah. Terus habis itu kekuatannya adalah dia kualitas produknya bagus. Terus selanjutnya adalah lokasinya juga bagus, misalnya ya. Terus kelemahannya adalah misalnya makanan-makanan yang dihasilkan itu tidak menyehatkan ya. Terus variasinya sedikit, terus sedikit juga untuk makanan yang sehat, organic food misalnya. Terus peluangnya adalah ternyata banyak perusahaan yang ingin joint venture bergabung dengan si McD. Terus selanjutnya adalah iklan-iklan menunjang untuk pemasaran dari si McD. Terus habis itu ada juga service WiFi yang bisa digunakan oleh si McD. Ancamannya adalah
tadi ya, masyarakat sudah mulai paham terkait dengan makanan yang tidak sehat. Terus selanjutnya adalah terkait dengan kontaminasi. Terus ancamannya juga berupa banyaknya fast food restoran yang bermunculan. Nah, sekarang coba kalian lakukan analisis SWOT pada diri sendiri. Kalian tahu kekuatan kalian, kalian harus tahu juga kelemahan kalian. Oke, cara menganalisisnya, apakah kalian punya skill unik yang tidak dimiliki oleh orang lain? Nah, itu akan jadi kekuatan kalian ya. Jadi, apakah kalian punya keterampilan yang unik yang berbeda dengan anak yang lain? Terus, apa yang kamu lakukan lebih bagus dibandingkan orang lain? Itu harus ada. Dan ketika merasa nggak ada, ya kalian harus mulai susun. Mana yang aku nantinya harus lebih bagus dibandingkan yang lain. Ya. Terus selanjutnya adalah mengapa kita analisis juga kenapa orang menghargai aku ya. Terus apa sih yang membuat aku bangga dengan yang dulu pernah sudah saya capai, itu paling yang membuat bangga yang mana. Terus apa nilai keyakinan saya. Terus selanjutnya untuk kekurangan, apa kira-kira keterampilan atau pengetahuan yang kamu kurang, skill apa yang perlu ditingkatkan, apa yang kamu hindari. Nah, itu berarti kan jadi kelemahan kalian ya. Terus apa yang dilihat orang lain terkait dengan kelemahanku. Terus selanjutnya apa kebiasaan negatif dari kita. Terus habis itu bagaimana karakteristik kepribadian kita yang nggak bagus juga. Terus selanjutnya adalah ini opportunity, kira-kira ada peluang apa, keuntungan buat aku apa. Terus selanjutnya kira-kira apa yang bisa menyebabkan saya gagal, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ancaman, misalnya apa yang orang lain sedang melakukan. Terus selanjutnya adalah apa trennya yang akan mengancammu. Kan bisa aja ya, tren itu kan dari luar yang bisa membuat jadi ancaman. Terus apa juga ancaman yang bisa, ancaman itu dari luar yang bisa yang membuat saya lemah, gitu. Keadaan apa di luar yang membuat saya lemah. Oke, nanti aplikasi SWOT kita di audio yang selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah penentuan prioritas masalah. Penentuan prioritas masalah itu, misalnya tadi ada 3 masalah, lah mana yang akan jadi nomor 1, 2, 3. Kalau di keperawatan berarti prioritas masalah bisa pakai ABCD, airway breathing circulation, atau juga berdasarkan kebutuhan Maslow. Iya kan, kebutuhan, mana yang kebutuhan fisiologis, mana yang kebutuhan rasa aman, mana yang kebutuhan dicintai. Mudeng ya. Nah, kalau manajemen ada juga. Nanti bisa pakai ini magnitude, severity, ataupun bisa pakai yang lain. Kita terangkan dulu yang magnitude. Yang ini. Pertama adalah magnitude. Misalnya dari 3 masalah yang ada, mana yang cenderung lebih sering terjadi. Itu adalah magnitude. Jadi, mana yang lebih sering akan terjadi. Severity itu adalah dari 3 masalah yang ada tadi, mana yang kira-kira yang akan menimbulkan kerugian lebih besar. Manageable itu dari 3 masalah tadi, mana yang lebih mudah untuk dipecahkan. Selanjutnya adalah nursing concern, mana yang banyak melibatkan perhatian dan pertimbangan perawat. Affordability adalah ketersediaan sumber daya untuk menyelesaikan masalah. Jadi dari 3 masalah, masing-masing dilihat magnitude-nya, severity-nya, manageable-nya, nursing concern, sama affordability. Bisa juga dengan metode CAR, capability, accessibility, readiness, sama leverage. Capability itu adalah capable, ketersediaan sumber daya, entah itu dana, sarana, prasarana. Accessibility itu kemudahan untuk menyelesaikan masalah. Kemudahan ini didasarkan pada apakah ada teknologi atau tidak, caranya ada atau tidak, metodenya ada atau tidak. Readiness adalah kesiapan dari tenaga pelaksana untuk menyelesaikan masalah.
Leverage itu adalah seberapa besar pengaruh kriteria yang satu dengan yang lain. Saya ulangi, capability, tersedia sumber daya atau tidak, accessibility, kemudahan untuk menyelesaikan masalah, mudah atau tidak, readiness itu kesiapan dari si pelaksananya, sama leverage adalah seberapa besar pengaruh masalah tadi terhadap masalah yang lain. Oke, saya rasa itu. Selanjutnya kalian nanti lihat video bagaimana cara melakukan analisis SWOT. Nanti kalau ada yang tidak mudeng, silahkan ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.